Selamat datang di Tanah Damai. Itulah yang dicanangkan papan reklame saat Presiden Donald Trump tiba di Resort Sharm el-Sheikh, Mesir pada 13 Oktober 2025. Dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh 30 pemimpin dunia, Presiden Amerika Serikat tersebut memuji apa yang disebutnya sebagai fajar bersejarah Timur Tengah yang baru. Gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat yang bertujuan untuk mengakhiri perang 2 tahun yang menghancurkan di Gaza dan membawa perdamaian ke wilayah tersebut. Namun, sementara para pejabat tinggi merayakan di bawah terik matahari Mesir, hanya beberapa ratus kilometer di utara, di tengah reruntuhan Gaza, hanya ada sedikit tanda-tanda fajar bersejarah. Meskipun telah bertempur selama 2 tahun, Israel gagal melenyapkan Hamas yang secara efektif masih menguasai sebagian besar wilayah kantong tersebut. Sekitar 68.000 warga Palestina telah tewas dan 85% infrastruktur Gaza masih berupa reruntuhan. Biaya rekonstruksi diperkirakan mencapai 70 miliar dolar. Meskipun gencatan senjata telah diberlakukan, perdamaian abadi tetap menjadi ilusi. Pasukan Israel masih menduduki lebih dari separuh wilayah Gaza dan mitra koalisi sayap kanan Perdana Menteri Netanyahu secara terbuka menyerukan pertempuran baru. Sementara itu, Israel telah meningkatkan operasi secara dramatis di front line, tepi barat. Pada bulan Agustus, pemerintah menyetujui pembangunan pemukiman E1 yang sangat kontroversial yang digambarkan oleh Menteri Bezalel Smotrich sebagai penguburan solusi dua negara. Kemudian, pada tanggal 23 Oktober, ketika Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengunjungi Israel, Knesset mengesahkan pembacaan pertama rancangan undang-undang untuk mencaplok tepi barat. Namun, satu pertanyaan mendasar tetap ada. Apakah inisiatif Trump benar-benar merupakan awal dari era baru atau sekedar pertunjukan diplomatik yang dirancang untuk memuaskan egonya? Apakah dia memiliki kemauan dan keterampilan untuk mengendalikan sekutunya yang sulit, Israel dan Hamas, dan mengubah rencana senjata yang rapuh menjadi perdamaian sejati? Mari kita lihat. Aku nggak ngerti kenapa kamu selalu negatif banget. Ini kemenangan, raihlah. Menurut laporan Axios, itulah yang Donald Trump katakan kepada Benjamin Netanyahu ketika Perdana Menteri Israel tersebut mencoba menyabotase gencatan senjata dengan Hamas. Kutipan tersebut dengan sempurna menggambarkan tekad Trump. Baginya, perang di Gaza adalah beban yang tidak perlu, beban yang mengancam akan menggagalkan visi besarnya, memperluas perjanjian Abraham hingga mencakup Arab Saudi, warisan utama masa kepresidenannya. Rencana perdamaian 20 poin Trump untuk Gaza dibagi menjadi 3 tahap. Pada tahap pertama, kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan pertempuran. Israel menarik pasukannya ke apa yang disebut garis kuning dan mengizinkan akses kemanusiaan yang lebih luas ke wilayah kantong tersebut. Hampir 2.000 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara-penjara Israel, sementara Hamas membebaskan 20 sandera yang masih hidup dan setuju untuk mengembalikan jenazah 28 sandera yang meninggal dalam penahanan ke Israel. Namun, masalah sesungguhnya dimulai pada tahap-tahap selanjutnya dari rencana Trump yang menguraikan apa yang dianggap banyak orang sebagai skenario yang tidak realistis. Pelucutan senjata Hamas sepenuhnya, demilitarisasi Gaza, dan pembentukan pemerintahan teknokratis sementara yang mengecualikan Hamas dan otoritas Palestina. Pengawasan pemerintahan baru ini akan berada di tangan Dewan Perdamaian Internasional yang diketuai oleh Trump sendiri dengan tokoh-tokoh seperti mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair yang diperkirakan akan ikut serta. Pada suatu titik yang tidak ditentukan di masa depan, kendali Gaza akan dialihkan ke otoritas Palestina, tetapi hanya setelah serangkaian reformasi internal besar-besaran.
Keamanan di wilayah kantong tersebut akan ditangani oleh Pasukan Stabilisasi Internasional, sebuah koalisi yang berpotensi mencakup pasukan dari Mesir, Yordania, Turki, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Berdasarkan rencana tersebut, pasukan ini akan secara bertahap mengambil alih kendali Gaza seiring dengan penarikan pasukan IDF. Poin ke-19, rencana perdamaian Trump menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka, tetapi tidak memberikan garis waktu atau indikasi wilayah mana yang akan dicakup negara itu. Dalam praktiknya, banyak ketentuan dalam rencana tersebut kemungkinan besar hanya akan tertulis di atas kertas. Kedua belah pihak tampaknya tidak bersedia menerima persyaratan yang ditetapkan oleh Washington. Poin-poin awal rencana perdamaian Trump telah terbukti hanya ilusi. Demilitarisasi Gaza hanyalah fantasi. Begitu gencatan senjata ditandatangani dan pasukan Israel mulai mundur ke garis kuning, Hamas bergerak untuk menghancurkan klan-klan lokal yang telah bekerja sama dengan Israel dalam beberapa bulan terakhir. Gelombang pertempuran kecil dan eksekusi publik pun terjadi. Bukan hanya unjuk kekuatan yang membuktikan bahwa setelah 2 tahun perang, Hamas masih memimpin pasukan bersenjata yang terorganisir, tetapi juga pesan yang jelas kepada Israel dan Amerika Serikat. Hamas tetap menjadi satu-satunya otoritas sejati di Gaza, dan segala upaya untuk mengecualikannya dari pengaturan pasca perang adalah sia-sia. Hamas dengan tegas menolak seruan pelucutan senjata dan menolak membongkar infrastruktur militernya, mulai dari jaringan terowongan luas yang membentang di bawah Gaza hingga bengkel senjata rakitannya. Sikap kelompok tersebut dirangkum oleh Muhammad Nazzal, anggota Biro Politik Hamas, yang menyatakan bahwa jalan terbaik ke depan adalah memperpanjang gencatan senjata selama 3 hingga 5 tahun, tanpa komitmen apapun untuk melucuti senjata atau melepaskan kendali atas daerah kantong tersebut. Pemerintah Perdana Menteri Netanyahu yang menentang Hamas melihat peluang ini, berharap Trump pada akhirnya akan kehilangan kesabaran terhadap para militan dan memberi Israel keleluasaan di Gaza. Dalam skenario terbaik bagi Israel, hal itu berarti melanjutkan operasi militer. Dalam skenario terburuk, itu berarti persetujuan resmi untuk melanjutkan kehadiran pasukan IDF di sepanjang garis kuning yang secara efektif mengubahnya menjadi perbatasan baru. Jika demikian, 53% jalur Gaza akan tetap berada di bawah kendali Israel. Dalam suasana seperti itu, pembentukan pasukan stabilisasi internasional yang dimaksudkan untuk mengawasi keamanan di Gaza semakin mustahil. Negara-negara Arab menolak mengirim pasukan karena khawatir mereka akan dicap sebagai penjajah yang bekerja sama dengan Israel melawan Hamas. Prospek misi tersebut semakin dirusak oleh desakan Netanyahu untuk mengendalikan komposisinya, termasuk vetonya terhadap partisipasi Turki. Ini bukan kebetulan, ini langkah yang terencana. Jika pasukan internasional tak kunjung datang, IDF bisa tetap berada di Gaza tanpa batas waktu dengan dalih menjaga ketertiban. Menghadapi kebuntuan, pemerintah Amerika Serikat mulai mengusulkan pembagian de facto Gaza. Jared Kushner dilaporkan sedang mendorong proposal kontroversial yang menyatakan bahwa hanya wilayah kantong yang dikuasai Israel yang akan dibangun kembali, sementara wilayah di bawah kendali Hamas akan diputus dari dana rekonstruksi. Kushner berpendapat bahwa hal ini akan menekan Hamas untuk memberikan konsesi. Namun pada kenyataannya, hal ini lebih terlihat seperti langkah menuju kendali permanen Israel dan aneksasi de facto atas sebagian besar wilayah Gaza, mencerminkan perpecahan yang sudah mengakar di tepi barat yang diduduki. Bagi Benjamin Netanyahu, gencatan senjata merupakan berkah sekaligus kutukan. Pembebasan sandera sempat mendongkrak popularitasnya. Jajak pendapat Oktober bahkan menunjukkan koalisinya mendekati mayoritas stabil dengan 65 kursi di Knesset. Namun, modal politik itu rapuh. Berakhirnya perang, mau tidak mau, berarti dimulainya akuntabilitas, sesuatu yang sangat ingin dihindari oleh pemerintahan Netanyahu.
Pada 22 Oktober, koalisi yang berkuasa memblokir mosi oposisi untuk membentuk Komisi Penyelidikan Negara atas kegagalan 7 Oktober 2023. Sementara itu, krisis lama muncul kembali, termasuk pertikaian berkepanjangan mengenai wajib militer ultra-ortodoks yang hampir menghancurkan koalisi pada pertengahan tahun 2025. Maka, Benjamin Netanyahu mendapati dirinya terjebak di antara Washington dan kelompok garis kerasnya sendiri. Sekutu sayap kanannya, Bezalel Smotrich, Zionisme religius, dan Itamar Ben-Gvir, kekuatan Yahudi, menolak rencana perdamaian Trump, menyebutnya sebagai tindakan menyerah. Bagi mereka, satu-satunya hasil yang dapat diterima adalah kehancuran total Hamas. Meskipun mereka belum keluar dari pemerintahan, jelas mereka akhirnya akan mendorong serangan baru di Gaza. Jika bukan perang skala penuh, maka setidaknya operasi terbatas, seperti menduduki kembali koridor Netzarim. Netanyahu tahu bahwa melanggar gencatan senjata akan memicu perselisihan besar dengan Trump, tetapi ia harus menjaga koalisinya tetap utuh. Untuk menenangkan para politisi garis keras, pemerintah sedang mempersiapkan serangan legislatif kilat untuk sidang Knesset musim dingin mendatang, sidang terakhir sebelum pemilu 2026. Rencana tersebut mencakup kembalinya perombakan peradilan yang kontroversial dan yang paling penting, langkah-langkah awal menuju pencaplokan sebagian wilayah tepi barat yang disajikan sebagai hadiah bagi mitra sayap kanannya setelah gencatan senjata Gaza. Pada saat yang sama, Netanyahu dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menurunkan ambang batas pemilihan, sebuah langkah taktis untuk menjaga agar Partai Smotrich yang berada di dekat titik batas tidak keluar dari parlemen. Oleh karena itu, dalam beberapa bulan mendatang, tepi barat bisa menjadi wilayah yang paling rentan. Di bawah tekanan Bezalel Smotrich yang mengawasi administrasi sipil di wilayah pendudukan, pemerintahan Netanyahu telah secara dramatis mempercepat perluasan pemukiman ilegal Yahudi. Angka-angka ini mengkhawatirkan. Sejak Oktober 2023, pemukim Israel telah membangun 114 pos terdepan ilegal baru. Sekitar 13.600 hektar atau 5.500 hektar tanah Palestina telah disita. Dan PBB telah mencatat lebih dari 3.000 insiden kekerasan pemukim sejak awal perang. Bahkan ketika pertempuran di Gaza masih berkecamuk dan ketika negara-negara Eropa mengancam akan mengakui negara Palestina, Israel merespons dengan memperingatkan bahwa mereka akan mencaplok tepi barat atau Yudea dan Samaria sebagaimana dikenal dalam wacana politik Israel. Saat itu, ancaman-ancaman tersebut tidak pernah terwujud. Namun, kini isu tersebut kembali menguat. Pada 23 Oktober, Knesset mengesahkan pembacaan pertama rancangan undang-undang untuk mencaplok tepi barat. Meskipun Netanyahu secara resmi menjauhkan diri dari proposal tersebut, menyebutnya sebagai trolling oposisi dan bersikeras bahwa proposal tersebut akan gagal di komite, fakta bahwa pemungutan suara tersebut telah berlangsung menunjukkan tekad sayap kanan Israel dan ketidakpeduliannya yang semakin besar terhadap posisi Washington. Trump telah berulang kali menyatakan ia tidak akan mengizinkan aneksasi tepi barat. Namun Knesset menjadwalkan pemungutan suara pada hari yang sama ketika Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengunjungi Israel. Sebuah tindakan pembangkangan politik langsung. Penentangan Washington bermula dari pemahaman bahwa aneksasi akan menggagalkan prospek kesepakatan damai Saudi-Israel. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut, respons Amerika Serikat sebagian besar tampak performatif, dimaksudkan untuk pamer. Kecuali, tentu saja, pemerintah benar-benar gagal memahami apa yang telah secara implisit mereka setujui. Sebab, di tengah-tengah aneksasi diam-diam Israel terhadap proyek A1, sebuah permukiman ilegal yang direncanakan untuk membentuk koridor barat antara Yerusalem dan Ma'ale Adumim. Pada 11 September 2025, Netanyahu menyetujui pembangunan 3.400 unit rumah
Sementara Menteri Bezalel Smotrich dengan penuh kemenangan menyatakannya sebagai akhir dari gagasan dua negara. Proyek ini merupakan titik balik geopolitik. Setelah dibangun, proyek ini akan menciptakan wilayah Israel yang berkelanjutan dari Israel Tengah hingga Lembah Yordan, membelah tepi barat menjadi dua, dan memutus hubungan Ramallah dengan Bethlehem, yang secara efektif mengakhiri harapan akan negara Palestina yang layak. Rencana ini sudah ada sejak tahun 1990-an dan berulang kali diblokir oleh Washington hingga kini. Duta Besar Amerika Serikat saat ini, Mike Huckabee, mengatakan Amerika Serikat tidak menentang proyek tersebut dan bahwa keputusan tentang A1 adalah hak Israel. Bahkan jika rancangan undang-undang aneksasi tepi barat gagal, yang kemungkinan besar akan terjadi di Knesset, A1 tetap merupakan aneksasi de facto yang mengubah realitas politik dan geografis wilayah tersebut secara permanen. Skala keterlibatan diplomatik Amerika Serikat baru-baru ini belum pernah terjadi sebelumnya. Washington melakukan segala yang mungkin untuk menjaga gencatan senjata tetap hidup. Israel telah menjadi tujuan bagi para pejabat tinggi Amerika Serikat setelah kunjungan Trump. Yerusalem menjadi tuan rumah bagi Jared Kushner dan Steve Witkoff, Wakil Presiden J.D. Vance, dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Pemerintah Amerika Serikat tidak mempercayai Netanyahu, khawatir ia akan membatalkan kesepakatan di bawah tekanan dari mitra koalisinya. Untuk mencegah hal itu, Washington telah mengambil alih kendali. Amerika Serikat mengirim 200 tentara ke Israel dan membuka pusat koordinasi sipil militer di Kiryat Gat untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata. Media Israel menyebutnya babysitting. Amerika terus mengawasi Netanyahu untuk menghentikannya menyabotase proyek besar Trump menormalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel. Menurut laporan Amerika Serikat, putra mahkota Mohammed bin Salman diperkirakan akan berada di Gedung Putih pada tanggal 18 November, di mana normalisasi pasti akan menjadi agenda utama. Gencatan senjata Gaza tidak diragukan lagi merupakan kemenangan Hamas bagi Donald Trump. Presiden Amerika Serikat menginginkan pertunjukan diplomatik dan ia mendapatkannya, merayakan Fajar baru di bawah sorotan di Sharm el-Sheikh. Namun, jalan menuju penyelesaian politik yang langgeng masih panjang dan berbahaya, dan peluang untuk sepenuhnya mengimplementasikan rencananya sangat tipis. Ketentuan inti kesepakatan tersebut tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak. Hamas tidak berniat melucuti senjata atau melepaskan kekuasaan, melainkan mengonsolidasikan kendali atas Gaza. Di sisi lain, koalisi penguasa Israel yang didorong oleh militerisme dan ekspansionisme akan menolak penarikan penuh dan melanjutkan kebijakan aneksasinya yang merayap di tepi barat. Jika Trump benar-benar menginginkan hasil, bukan sekedar tepuk tangan, ia perlu memperketat tekanan di kedua belah pihak yang memiliki pengaruh untuk melakukannya. Misalnya, ia dapat menekan Israel untuk membebaskan Marwan Barghouti, pemimpin Fatah karismatik yang dipenjara oleh Israel sejak 2002. Barghouti tetap menjadi politisi Palestina paling populer dan jajak pendapat secara konsisten menunjukkan ia akan memenangkan pemilihan presiden otoritas Palestina yang telah lama tertunda. Pembebasannya dapat memberikan mitra yang kredibel untuk perundingan dan secerca harapan bagi perdamaian yang langgeng. Pertanyaannya adalah, apakah Trump bersedia mengambil langkah berani seperti itu? Hubungannya dengan Netanyahu di masa lalu menunjukkan pola yang familiar. Presiden Amerika Serikat menyuarakan rasa frustasi, mencoba memaksakan agendanya, dan akhirnya mundur. Entah karena serangan terhadap Iran, pengeboman Qatar, atau pendudukan Suriah Selatan. Jadi, apakah kali ini akan berbeda? Akankah fajar bersejarah Timur Tengah yang baru menjadi lebih dari sekedar pertunjukan tunggal sebelum tirai ditutup dan kekacauan kembali ke panggung?